narasumber memaparkan hasil riset dan pemikiran tentang Papua dalam webinar Puslitbang CPCD Unhas. Telisik Otonomi Khusus Papua dan Politik Keamanan Papua Jumat kemarin. Dikutip dari Tribun Timur.com, Makassar. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan mempersempit jurang kesenjangan daerah paling timur Indonesia ini. Salah satunya adalah dengan kebijakan UU nomor 21 2001 tentang penerapan otonomi khusus Papua yang kemudian direvisi kembali dengan UU nomor 2/2021. Kebijakan otonomi khusus selama ini menjadi sorotan berbagai kalangan pemerhati masyarakat Papua. Fokus implementasi kebijakan pemerintah dinilai hanya lebih pada pendekatan alokasi anggaran. Namun, merupakan pendekatan kebudayaan dalam membawa masyarakat Papua membangun dirinya sendiri. Hal itu diutarakan oleh Prof. Cahyo Pamungkas, PhD, dalam webinar Pusat Penelitian Konflik Perdamaian dan Demokrasi Unhas atau Center for Peace Conflict of Demonstrasi atau Puslitbang CPCD Unhas dan SDGS Center Universitas Hasanuddin pada Jumat kemarin. Diskusi bulanan CPCD ini dengan tajuk Telisik Otonomi Khusus Papua dan Politik Keamanan Papua yang dipandu moderator Birkah Latif MHLLM, dosen Fakultas Hukum dan Penelitian Puslitbang CPCD Unhas. Dalam membahas UU Otonomi Khusus Papua ini, Puslitbang CPCD Unhas mengungkapkan Prof. Cahyo Pamungkas PhD dan Yusak Riba Prof. Cahyo Pamungkas PhD meneliti utama Badan Riset dan Inovasi Internasional yang juga terlibat dalam penyusunan peta jalan damai Papua yang terlebih Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2009. Sedangkan Dr. Yusak Riba dikenal sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih dan juga staf ahli dalam penyusunan UU Otonomi Khusus Papua. Selain kedua membicarakan tamu ini, peneliti Puslitbang CPCD Unhas Andi Ahmad Yani MSI MPA MSc yang juga dosen Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin yang juga menjadi narasumber dalam webinar Pitch dan Demokrasi Kolokwium ini. Dalam pemaparannya, Andi Ahmad Yani menjelaskan salah satu strategis dalam mengurai masyarakat rawan konflik adalah dengan pendekatan rekayasa kelembagaan. Menurut Andi Ahmad Yani, untuk melakukan rekayasa kelembagaan, negara sebaiknya harus beradaptasi dengan kondisi yang dinamis dalam mengelola kelembagaan yang konflik. Beberapa negara yang berhasil mengelola konflik karena segmentasi kelompok etnis, agama, atau bahasa dilalui dengan desain kelembagaan yang konflik dan mengutamakan otonomi dengan menghormati identitas semua kelompok. Dijelaskan oleh Andi Ahmad Yani,
pemerintah sebaiknya tidak perlu ragu untuk melakukan rekayasa kelembagaan untuk memfasilitasi spirit kelokalan masyarakat Papua yang berbeda dengan kesejarah dan latar belakang sosial budaya lokal daerah lain. Lebih lanjut, Prof. Cahyo Pamungkas PhD dalam pemaparannya kembali mengingat peta jalan damai yang telah disusun LIPI pada dekade silam. Salah satu poin penting adalah sejarah dan status pengindosiaan Papua yang masih menjadi narasi sensitif dan membutuhkan moderasi politik dan negosiasi. Hal itu juga dikritisi Prof. Cahyo Pamungkas PhD. Ditegaskan oleh Prof. Cahyo Pamungkas, pemerintah dengan upaya mempercepat pembangunan di mana proses pembangunan tidak semata-mata dalam hal fisik, tapi juga harus berdasarkan pendekatan kebudayaan. Selain itu, Prof. Cahyo Pamungkas PhD juga menyoroti Undang-Undang Nomor 21/2021 yang mereduksi wewenang MPR dalam pemekaran wilayah di Papua dan menguatkan wewenang pemerintah pusat. Hal itu dinilai Prof. Cahyo Pamungkas mengindikasikan adanya agenda pemekaran wilayah yang top-down ke depan yang bagi masyarakat Papua sebagai upaya pemecah belah Papua dan menurunkan kepercayaan masyarakat Papua pada komitmen pemerintah untuk selalu mengedepankan hak adat Papua. Proses pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Provinsi dan Kabupaten dan menafikan peran partai politik juga menjadi celah disintegrasi, khususnya pada wilayah demonisasi oleh masyarakat pendatang. Oleh karena itu, Prof. Cahyo Pamungkas menyarankan supaya pemerintah Indonesia memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat Papua untuk menerjemah identitas budayanya sendiri dalam proses pembangunan identitas dirinya sebagai bagian dari Indonesia. Sebagai pembaca ketiga, Yusak Reba mengurai kelemahan Undang-Undang Otonomi Khusus yang selama ini tidak memberikan kewenangan khusus dan lebih luas bagi pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Dia mencontohkan pemerintah mengakui kelembagaan Majelis Rakyat Papua dan menuntut peran besar MRP dalam memantau pelaksanaan otonomi khusus, namun tidak mendapat kewenangan dalam perumusan kebijakan. Hal itu membuat MRP tidak mampu berbuat lebih banyak dalam menguatkan proses akuntabilitas dalam lembaga lokal ini, tidak termasuk dalam sistem formal kenegaraan dan sekedar bertindak sebagai simbol belaka. Disoroti juga oleh Yusak Reba, Undang-Undang Otonomi Khusus tidak secara jelas mengakui masyarakat adat dan hak-hak adat masyarakat Papua. Hal ini terlihat dalam pengelolaan hutan, di mana pengusaha yang biasa bukan orang Papua asli dan memiliki izin dari Kementerian Kehutanan memiliki kewenangan dalam mengeksploitasi sumber daya Papua dibandingkan lembaga-lembaga adat Papua sendiri. Untuk itu, Yusak Reba sangat berharap peraturan pemerintah sebagai turunan kebijakan Undang-Undang Nomor 2/2021 akan lebih berpihak pada masyarakat Papua dengan memberikan kewenangan lebih luas. Pada bagian akhir diskusi,
Prof. Cahyo Pamungkas menekankan supaya pemerintah sebaiknya lebih banyak melibatkan pendekatan kebudayaan dan mengirim lebih banyak guru, dokter, perawat, peneliti dan para pelayan publik di Papua dibandingkan petugas keamanan. Selain itu, Yusak Reba juga meminta supaya pemerintah serius untuk memberikan kewenangan besar pada pemerintah Papua supaya UU Otonomi Khusus tidak gagal seperti sebelumnya. Sementara Andi Ahmad Yani juga menegaskan supaya pemerintah memperhatikan kemungkinan adanya minority veto di mana kelompok-kelompok minoritas diberikan hak-hak politik lebih besar untuk menolak berbagai tindakan atau kebijakan yang kemungkinan dapat mengerus pengakuan identitas mereka. Untuk itu dibutuhkan upaya rekayasa kelembagaan yang lebih adaptif dan konflik dalam memediasi kepentingan semua kelompok untuk mendorong perdamaian bumi Papua yang berkelanjutan.